Kita kita sedang mendukung Prabowo untuk jadi presiden. Kalau dengan syarat wakilnya jangan Mahfud MD. Apalagi kalau dia bisa gandeng Yeni Wahid, udah tutup mata kita dukung. Masalahnya kalau Prabowo jadi presiden, Papua akan menderita loh. Itu harus kita terima faktanya. Prabowo punya dendam pribadi dengan Papua. Ada sebuah sumber terpercaya yang bilang adalah saat anggota timnya Prabowo sekarang sudah almarhum, itu kawan baik saya, seorang dia dari bawah tapi sudah bisa jadi kolonel. Itu luar biasa ya, kalau dari bawah bisa jadi kolonel itu orang hebat sekali berarti ini. Orang ini adalah kepercayaannya Prabowo. Prabowo itu Iya Pak, makanya saya benang merahnya itu dari zaman Soekarno lengser ya sampai JFK dibunuh sampai dengan hari ini yang jadi ribut kita kan terus Papua terus tak henti-hentinya, Islamisasi yang gila-gilaan, framing semua, sebab kalau nggak ada Papua apanya mau buat rebutan Pak? Indonesia di pepesan kosong Pak. Iya ya kan? Pak. Ya kan, Iya, nah, Pak. justru makanya kita mau dukung Prabowo jadi presiden tapi syaratnya Papua merdeka dulu. Iya. Kalau Pak. saya ya, kalau Ya. saya tidak berkata bahwa Galarua harus ikutan, enggak begitu. Tetapi cara paling aman, Papua merdeka dulu, lalu Indonesia biar dipimpin oleh Prabowo dengan tangan besi. Wah, itu menurut saya. Poso. Saya datang di Poso, Pak, dalam keadaan gawat karena ingin melihat dan memberikan suara-suara juga kepada Amerika karena tidak bahaya. Oleh sebab itu kalau Yusuf Kala mengambil ini sebagai kredit mana ada perjanjian Molino itu adalah stupidity dan sangat Penipuan publik. Penipuan publik. Jadi dia sebenarnya karena merasa Amerika akan turut serta. Zaman itu belum secanggih sekarang, tapi saya mengambil banyak foto-foto untuk itu supaya disampaikan. Wah, boleh kirim sekarang dong Pak. Kita bisa bahas satu-satu kerusuhan Ambon, kerusuhan Poso. Ya. Saya sangat terkejut dengan Robert Mawengkang yang bertanya langsung kepada Gus Dur. Akhirnya di channel ini membuktikan bahwa Dai Bahtiar dan Jaya Suparman ya setelah meloloskan 3.000 orang jihad itu pembahasan 2 tahun yang lalu Pak itu Pak dengan Pak Robert Pak. Itu udah dibahas 2 tahun yang lalu berkali-kali. Masalahnya Robert itu. Ya masalahnya Paul Jang masih mendukung Gus Dur itu masalahnya. Bukan. Saya jadi Gus Dur kecolongan Pak. Gus Dur kecolongan Pak. Dia bilang kecolongan Pak. Tadi Robert Mawengkang tidak percaya Gus Dur kecolongan karena Dai Bahtiar dipromosi jadi Kapolri, Jaya Suparman naik pangkat jadi Letjen. Bukan Pak. Tidak, setelah itu jadi dia dipromosikan di zamannya Megawati dengan si Hamzahas Pak. Nah, Dai Bahtiar yang naik kan Megawati Pak, karena Megawati kadrun juga nampaknya Pak. Ya. Jadi dia nggak Mohon maaf nih kepada Gus Dur ya, mohon maaf. Ya. Udah itu aja. Kalau Gus Dur ini santo Pak, wah ini orang suci Gus Dur itu Pak. Saya pikir di Gus Dur dia. Ya, Gus Dur tidak ada dosa di sana Pak. Memang dia itu jujur dan menyatakan apa adanya. Mereka take advantage of him because of his health. Jadi mereka mengambil kesempatan pada dia karena kondisinya dia nggak bisa melihat. Dan mereka anggap untuk apa melalui dia lagi. Dan dia kan sebenarnya diplot untuk menjadi presiden dengan tujuan di mana Amin Rais dan Yusril Mahendra yang akan menggantikan setelah itu. Tapi ya Tuhan tidak berkehendak demikian. Sayangnya wakilnya pada waktu itu adalah Megawati yang mengambil. Pada waktu dia di-impeach Pak ya, mereka impeach dia, tapi ini mungkin orang Indonesia tidak pernah mendengar sejarah ini. Sebenarnya berawal dari Yitzhak Rabin yang berada di Singapura, dia mampir sebentar di Indonesia. Ini marah, Akbar Tanjung, Amin Rais, ini tidak pernah dibongkar di Indonesia. Nah, kenyataan dari situ mereka goyang, sehingga cerita pendeknya ini Megawati naik. Megawati mengangkat si Hamzahas, seorang jihad sama dengan si Yusuf Kala, dan kejadian di Ambon di masa mereka. Jadi sehingga Panglima Jihad pada waktu itu, kalau Gajah Mada pernah mengikuti sejarahnya, itu namanya, coba saya ingat kembali ya, Ja'far Umar Talib. Ja'far Umar Talib, omnya Ali Makrus. Ya, yang betul sekali. Waktu dia justru seharusnya disuarakan untuk ditahan, justru dia dibawa ke Jakarta, masuk di istananya, kediamannya si Hamzahas
dan dia dianggap sebagai salah satu panglima yang luar biasa. Kan ini Ya. gila. Gila nih. Berlanjut dengan Poso. Saya datang di Poso, Pak, dalam keadaan gawat karena ingin melihat dan memberikan suara-suara juga kepada Amerika karena tidak bahaya. Oleh sebab itu kalau Yusuf Kala mengambil ini sebagai kredit mana ada perjanjian Malino itu adalah stupidity dan sangat Penipuan publik. penipuan publik. Jadi dia sebenarnya karena merasa Amerika akan turut serta. Zaman itu belum secanggih sekarang, tapi saya mengambil banyak foto-foto untuk itu supaya disampaikan. Wah, boleh kirim sekarang dong, Pak. Kita bisa bahas satu-satu kerusuhan Ambon, kerusuhan Poso, kita buka lagi, Pak. Ya, saya sudah bisa cerita sama ini. Saya punya dokumen itu memang sengaja di crash pada waktu itu. Jadi apapun, nggak bisa saya lihat kembali. Sehingga inilah persoalan yang timbul di negara kita. Kebodohan yang kita sendiri tidak memahaminya sehingga menjadi runyam seperti ini. Itu bukan zamannya Gus Dur, ini diangkat jadi Kapolri dan Panglima Kostrat, tetap zaman Megawati. Jadi kita setuju bahwa Megawati ini sebenarnya ajarannya itu lebih kepada radikal daripada ini. Dan juga dia tidak mempunyai suatu kontribusi dengan gagasan yang ada. Karena ya maklum, kan ini persaingan dia menjadi ketua PDI pada waktu itu hanya menggandeng sama bapaknya yang diambil. Nampaknya dia belum bisa berdamai dengan masa lalunya ya. Ya, Megawati betul. sebenarnya politik Dia sangat. juga keluarkan apa kemarin U20 apa jawabannya? Dia mengikuti wangsit. Ini nama wangsit atau bullshit? Jadi kan ini kita melihat ini bullshit bukan wangsit daripada Soekarno. Kok orang meninggal begitu ini wangsit ini? Masa sih siapa itu Pak Robert, Ya. Pak Robert, Ya. nambah dikit. Terus Puan Maharani pidato angkat tongkatnya Bung Karno. Wah. Iya, Puan itu ya. Puan ya. Dan kartu mati semua itu, Pak. Kartu mati. Jadi kalau Ganjar dan juga gubernur dari Bali itu dia mengikuti dia wangsit, pangsit atau busit dari Megawati, mereka semua itu layak untuk negara ini. dikeluarkan. Iya, ada 3 kan Betul, sit Pak. belakang gitu, Ya. Pak. Jadi Ya. pangsit, busit dan itu. Gajah Mada lanjutin, Gajah Mada. Ya, silakan. Nah, rame ini malam ini kalau begini ya. Mana Gajah Mada? Jadi saya dikoreksi, Supaya paham. Ya. jadi supaya paham. Jadi saya sudah dikoreksi itu bukan Gus Dur ya. Jadi ya Bukan, baguslah Gus Dur. bukan. Bukan Ya. gitu, Pak. Ya, Oke, Megawati terima kasih ya. hanya titik Arab terus itu, Pak. Jadi sekarang kembali kepada Alexis gitu. Ya. Jadi tadi Alexis kan membuka pembicaranya dengan Prabowo yang dikritiskan. Ya. Tapi kesimpulannya justru sumber daya alam. Ya ini mungkin Ya. masih muda ya. Mas Alexis ini masih muda. Tolong lain kali kalau membuka sudah ngomong jangan mau kesimpulannya kuda, taunya ngomongnya sapi. Itu aja mungkin kritik saya. Oh, tadi itu detail ininya Pak, detail kontennya Pak, supaya pengiringan. Maksudnya begitu. Saya sih paham tadi maksudnya itu pengiringan supaya kita Kalau tahu gitu saya belum bahwa paham. Bagaimana motifnya memang semua sebetulnya Pak, kalau mau jujur ya Pak, kalau mau jujur ya, dari awal motifnya semua itu adalah Papua loh Pak. Coba amatin deh. Benang merahnya itu ada di Papua, Pak. Nah, ini Bapak Gajah Mada dari tadi salah paham. Maksud konteksnya begini, Pak. Kalau ibarat kata yang ngomong ini sebagai esai ya, Pak, sebagai laporan, saya ini menggunakan Prabowo sebagai tesis begitu, Pak, ya. Hanya statement tesis. Tapi konteksnya daripada esai tersebut itu menjerumus ke Papua, Pak. Jadi, Bapak jangan kemakan satu statement, tapi ya jadi gini, Bapak jangan menilai. Enggak, saya to the point aja. Ya. Saya to the point, mohon maaf ya. Saya belum Nah, kalau Pak Gajah Mada ini kan praktisi, Pak. Bapak kan praktisi. Jadi Bapak tidak membutuhkan semua penggiringan tadi. Kalau si Juragan Alexis kan dia membangun sebuah tesanya, Pak. Jadi harus menggunakan itu tadi, Pak. Beda, itu cuman beda perspektif doang, Pak. Tapi ini muaranya Tapi sama. terus terang saya belum menangkap negatifnya Prabowo menurut dokumen CIA. Nah, nggak ada kaitannya. Tadi begini, Pak. Nah, ini saya jelaskan. Dokumen CIA ini karena jadi kalau Prabowo ini punya hubungan politis dan militer dengan keluarga Soeharto. Sampai situ paham, betul kan? Nah, dalam sejarah sudah menunjukkan bahwa orang-orang di Indonesia ini yang terutama dari kalangan militer ini terlalu banyak ya
menindas orang yang minoritas, Pak. Faktanya begitu. Bapak bisa lihat kenapa itu kalau di Papua TNI berperilaku biadab. Faktanya kan begitu, Pak. Bapak lihat di Papua orang-orang yang ngegebukin orang Papua itu orang TNI loh, Pak. Ya, benar nggak omongan saya? Nah, jadi yang saya tegaskan gimana? Ya betul, setuju. Jadi Maka dari itu, Pak, saya menggunakan Prabowo sebagai tokoh ya Kopassus ini sebagai istilahnya casing gitu, cover daripada buku yang ingin saya jelaskan. Nah, konten dari buku ini adalah penindasan yang terjadi di Papua, Pak, karena Indonesia berebut kekuasaan dengan tidak adil. Jadi kekuasaan ini hanya berpihak kepada satu orang. Nah, jadi konteks kita ini jangan ke Prabowo-nya, Pak, tapi konteks kita harus ke Papua. Makanya saya bawa isu ekonomi, karena di Papua ini masalah ekonomi, ya. Oh, jelas-jelas masalah sumber daya alam. Jadi, Bapak nangkepnya jangan ke framing ke Prabowo-nya. Meskipun jadi meskipun saya nunjuk Prabowo, itu hanya sebagai... tapi Pak Gajah Mada nangkapnya beda, Pak Gregorius. Jadi gini loh, kita sedang mendukung Prabowo untuk jadi presiden. Kalau dengan syarat wakilnya jangan Mahfud MD. Apalagi kalau dia bisa gandeng Yeni Wahid, udah tutup mata kita dukung. Masalahnya kalau Prabowo jadi presiden, Papua akan menderita loh. Itu harus kita terima faktanya. Prabowo punya dendam pribadi dengan Papua. Ada sebuah sumber terpercaya yang bilang adalah saat anggota timnya Prabowo sekarang sudah almarhum, itu kawan baik saya, seorang dia dari bawah tapi sudah bisa jadi kolonel. Itu luar biasa ya, kalau dari bawah bisa jadi kolonel itu orang hebat sekali berarti ini. Orang ini adalah kepercayaannya Prabowo. Prabowo itu dikebiri waktu ditangkap sama OPM. Iya, Pratilin itu loh, Pak. Iya. Ya kan di Papua. Bukan di Timor Leste. Bukan. Itu di Papua. Ya. Karena tugasnya bareng sama orang ini, sama kolonel ini. Ya. Sama OPM. Nah, itu dikebiri. Nah, makanya si siapa itu? Si Titi Soeharto kan minta cerai kan? Ya karena udah nggak bisa dapat ini. Pokoknya intinya sudah selesai begitu ya. Nah, jadi di samping itu memang ada pesanan-pesanan keluarga tentu saja ya. Bagaimanapun juga semua sebenarnya benang merahnya ada di Papua, Pak. Iya, Pak. Makanya saya benang merahnya itu dari zaman Soekarno lengser ya sampai JFK dibunuh sampai dengan hari ini yang jadi ribut kita kan terus Papua terus tak henti-hentinya, islamisasi yang gila-gilaan, framing semua. Sebab kalau nggak ada Papua apa yang mau buat rebutan, Pak? Indonesia di pepesan kosong, Pak. Iya, ya kan? Pak. Ya kan? Iya, Nah, justru makanya kita mau dukung Prabowo jadi presiden tapi syaratnya Papua merdeka dulu. Iya. Kalau saya tidak berkata bahwa Galarua harus ikutan, enggak begitu. Tetapi cara paling aman, Papua merdeka dulu, lalu Indonesia biar dipimpin oleh Prabowo dengan tangan besi. Wah, itu menurut saya cocok itu dah. Ya, jadi begitu Pak Gajah Mada. Mungkin Bapak Gajah Mada kurang paham dengan yang saya sampaikan tadi. Bukan, kalau Gajah Mada itu dia orang praktisi soalnya, Bro. Dia langsung to the point, langsung jeblak begitu, Bro. Beda. Karena beliau kan memang praktisi, beda berpikirnya dengan orang-orang kita yang sedang membangun sebuah tesa kan. Kalau Gajah Mada langsung dari ujung langsung digebrak. Nah, tetapi orang tidak akan mendapatkan mengapa. Kalau kamu kan tadi kan mengapanya dari bawah akan dibangun. Kalau saya karena saya kebetulan kita sedang fokus dengan Papua, saya paham sekali yang kamu maksud. Iya. Dari bangunnya. Makanya saya katakan Jadi kalau Pak Prabowo berkuasa, ini bahayanya Papua, Pak. Karena Papua Ntar dulu. Saya baru pertama kali mendengar Prabowo dikebiri di Papua. Sebelumnya berpuluh tahun saya mendengarnya Prabowo dikebiri di Timur Leste. Iya, itu. Jadi agak beda. Ya, agak ini beda. Jadi yang bilang ini sama ini, yang bilang si siapa? Temannya Prabowo udah meninggal ya. Itu kebetulan dulu teman saya. Ya. Jadi saya banyak juga bertemu dengan berkawan dengan petinggi militer. Kadang-kadang ada yang benar, kadang-kadang operasi intelijen gitu. Ya, itulah. Ya, jadi gini, saya mau ngomong gini aja. Kalau politikus, tadi kan disebut juga oleh Mas Alexis ini, berbeda ketika setelah menjabat. Di Prancis pun demikian. Sekarang nih, silakan Alexis selidiki bahwa Macron itu dikritik karena dia berbeda targetnya. Dia ngomong ini soal perumahan kalau di Prancis.
Dia ngomong soal perumahan targetnya segini, tahu-tahu nggak tercapai, lalu dia melakukan kebijakan yang salah lah kira-kira. Padahal masalahnya karena Macron tidak berhasil memenuhi janjinya yang dikampanyekan soal perumpamaan. Jadi gini, saya terbiasa bahwa politikus itu akan berbeda ketika menjabat. Saya ngomong begitu ya. Sehingga memang wajib ada namanya, seperti sekarang ini, itu wajib kebebasan bicara itu. Supaya mengingatkan yang sudah menjabat ini, entah Jokowi, entah yang lain, supaya dia ingat loh, kamu dulu janji sebelum kampanye begini. Nah, sekarang ini Jokowi yang saya pikir nasionalis gitu ya. Megawati juga saya pikir nasionalis. Mahfud MD juga nasionalis. Kok saya jadi nggak ngelihat? Saya ngelihat nggak seperti itu jadinya. Mungkin Jokowi masih mendingan karena dia sendiri yang akan menyelenggarakan Piala Dunia U20 yang cuman dilawan sama Mega. Jadi makanya saya bilang Jokowi itu setengah menurut penilaian saya. Begitu. Terima kasih. Ya, jadi intinya begini Pak. Kalau kita bicara soal politik ya, jangan, kalau kita sudah berkomitmen untuk tidak berkompromi dengan kadrun, ya saya nggak bisa bilang seharusnya ya, karena setiap orang kan punya kebijakannya masing-masing. Tapi idealnya, harapannya, ya itu harus ditepatkan. Kenapa dulu Jokowi kampanyenya mau nasionalis, membangun negara, tapi pada akhirnya di periode kedua dia berkompromi dengan orang Islam. Kenyataannya kan begitu Pak. Bagaimana dia menjadikan Maruf Amin ini, ya, orang MUI sebagai wakilnya. Sudah jelas ini ada agenda tersendiri di mana Jokowi ingin bersatu dengan yang Islam, Pak. Faktanya kan begitu. Ya sudah jelas Maruf Amin ini orang nggak ada prestasi, Pak, tapi jadi berkuasa. Seharusnya ini tidak terjadi kalau dia memang betul-betul berkomitmen untuk hanya nasionalis, bukan hanya berkompromi dengan yang kadrun. Nah, inilah yang jadi masalah di Indonesia. Kalau kita bicara soal Macron, sebetulnya kebijakannya Macron ini ada juga dipolitisasi karena masalah imigran, Pak. Di Eropa ini, terutama di Prancis ini kan krisis imigran. Jadi memang Macron ini selalu jadi sorotan publik karena media selalu menjadikan dia sebagai, ada yang menjadikan dia sebagai pahlawan, ada yang menjadikan dia sebagai musuh. Karena memang dia public figure yang pada saat itu menjabat sebagai presiden Prancis yang memiliki kekuatan penuh atas memasukkan orang imigran atau menghentikan imigran. Jadi kalau Macron, saya kira konteksnya agak berbeda. Kita nggak bisa membandingkan janji-janji Macron yang di Prancis dengan di Indonesia. Kalau di Prancis ya, negaranya memang lagi ada krisis imigran. Tapi kalau di Indonesia kan nggak ada krisis, Pak. Kenapa kok dia nggak menepati janji? Kalau memang negara kita stabil, orang-orangnya bisa makan, ya seharusnya janji ditepatkan saja. Kan nggak ada yang krusial gitu, nggak ada yang emergensi. Jadi kalau Jokowi nggak ada emergensi tapi berpihak dengan orang Islam, berarti dia tidak nasionalis. Tapi dia memang punya agenda tersendiri, mau bersatu dengan orang Arab. Ya, kecuali Indonesia tiba-tiba kelaparan gitu. Ya, terus harus ada bantuan Arab. Oke, dia kompromi karena harus makan. Kecuali Indonesia tiba-tiba nggak ada listrik gitu, jadi harus bantuan Arab. Itu saya ngerti. Tapi kan Indonesia nggak ada krisis listrik. Ya, nggak ada krisis bensin, nggak ada krisis makanan. Tapi bersatunya dengan orang yang pura-pura baik, kan goblok. Ngapain kita nggak perlu Arab aja bisa makan kok, kita harus buat baik sama dia? Ya janganlah berpihak-pihak itu. Kita harus berada di kaki kita sendiri. Ini berada Mas Alexis ini sekarang baru PDIP Jarot mengatakan, Menteri Pertanian, stok beras nasional krisis sekarang. Sebenarnya ada krisis. Jadi dia bikin konflik-konflik gitu. Bapak harus tahu timeline-nya. Krisisnya kan sekarang, Pak. Tapi Jokowi sudah menjabat tahun berapa? Jokowi Maruf Amin itu 2019, Pak. Kalau krisis-krisis itu nggak bisa hari ini bikin kebijakan hari ini, krisis itu nggak ada. Biasanya laten kalau krisis itu. Kalau semua krisis itu terjadi laten. Ya. Oke, kita tutup dulu karena sudah malam. Cuma saya kasih tahu dulu nih ya. Prabowo kan isunya dulu yang orang umum mengetahui Prabowo dikebiri sama Fretilin, ya kan? Prabowo itu tugas di Timur Timur itu tahun 75-76. Isu itu tahun 75-76 Prabowo dikebiri sama Fretilin, ya kan? Yang orang pada umumnya tahu kan. Nah, tetapi tahun 83 Prabowo nikah sama istrinya Titik Soeharto, itu anaknya Soeharto. Lalu punya anak si Didit kan. Mukanya mirip banget ya kan si Didit ini kan. Mukanya kan mirip ya kan si Didit ini kan.
Artinya itu anaknya Prabowo. Masa mau pakai sperma si Titik mau nggak punya titik? Ya kan nggak mungkin lah, itu anak orang kaya ya kan. Ya kan pengen enak-enak juga. Nah kemudian ada cerita ini ya, Prabowo, lihat ya, Prabowo itu pernah tugas di pembebasan sandera Prabowo Mapenduma, Papua ya. Ya, Prabowo di Mapenduma ya. Jejak Prabowo dalam operasi Mapenduma ya. Ini tahun 1995 Saudara ya. 1996. Pelaksana operasi ini Kopassus tahun 8 Januari 96. Ya, dipimpin oleh Kopassus Komandan peristiwa penyanderaan dipimpin oleh Kopassus Prabowo Subianto. Ya. Jadi tahun 1975-76 Prabowo tugas di Timor Leste, lalu dikatakan Prabowo dikebiri di sana. Tetapi 8 tahun 83 Prabowo menikah sama Titik Soeharto. Lalu tahun 96 Prabowo ke Mapenduma ke Papua. Dia tugas di sana, dia sendiri turun tangan. Nah, tangkep. Itu kan tahun 96. Nah, si kolonel ini dia cerita sama saya itu tahun itu. Karena saya masih ada di situ. Saya kumpul sama ini ya. Nah, sekarang udah meninggal orangnya. Orang ini baru pulang sama Prabowo, dia cerita, dikebiri loh Prabowo kemarin. Nah, jadi itu baru saja, lalu Prabowo cerai. Prabowo cerai dengan Titik, ya, tahun 98, 2 tahun kemudian. Ya, 15 tahun ya kan. Tahun 98. Ya, 15 tahun ya. Kemudian bercerai tahun 98. Jadi 2 tahun setelah Mapenduma itu, setelah Prabowo dibebaskan 96, udah nggak bisa ditolong, akhirnya udah cerai. Itu sebenarnya ceritanya begitu. Nah, kita bukan membuka aib ya, tetapi justru ini menjadi keuntungan buat Prabowo. Orang kalau sudah nggak punya, maaf ya, sudah nggak punya titik lagi, saudara ya. Seperti Kasim di zamannya Kaisar, saudara. Mereka mau bikin apa? Mereka hanya bisa berbakti kepada negara. Nah, anggap Prabowo adalah seorang Kasim, saudara. Maka dia hidupnya hanya tinggal berbakti buat negara Indonesia. Kalau sebelumnya, mengapa sebelumnya Prabowo ya begitu ambisius kan? Kenapa tahun 97 Prabowo nggak makar? Nggak makar loh, dia bisa makar loh, tapi dia nggak makar. Ya buat apa dia makar juga? Iya kan? Dia makar juga buat apa? Makanya nggak makar, setengah hati. Kalau dia masih punya titik, dia makar beneran. Kenapa? Oh, dia punya pride yang tinggi besar, yang luar biasa sekali. Jadi sekarang ini ya adalah saat yang terbaik untuk Prabowo untuk mengabdi bagi bangsa dan negara. Nah ini ada bagus lagi ya bahwa ketua GNPT ya 212 meninggalkan Prabowo, tidak akan dukung Prabowo. Menarik ya saudara. Jadi nampaknya Prabowo kali ini dia sendirian saudara ya. Nah ini ya baru kemarin ya saudara ya, baru tadi malam nih ya. GNPF Ulama dan FPI tutup pintu dukung Prabowo di PLPR. Oh bagus dong. Ya tadi siapa yang bilang ya? Bahwa selisih suaranya nggak banyak sebetulnya didukung atau nggak didukung. Ya didukung GNPF Ulama FPI nggak banyak. Sebenarnya nggak banyak. Itu cuma bikin serem-serem aja. Nah, jadi sebenarnya bagus kalau Anda sekarang didukung Prabowo, ya di luar ya sisi-sisi negatifnya beliau ini yang mengerikan itu, ya sangat baik sekali kalau Prabowo jadi asal bersamingan dengan, kalau dengan Yeni Wahid Anda tutup mata saja dukung saudara ya, tapi kalau dengan yang lainnya tetap Anda berdoa. Ya semua juga tetap dengan Yeni Wahid pun berdoa, sekadar mau nyoblos, jangan golput saudara ya. Pilihlah yang terbaik daripada, karena Anda golput malah tambah dihabisin sama Adrun. Tetapi syaratnya Papua harus merdeka dulu, saudara. Setuju. Harus lepas dulu dari Indonesia. Sebab kalau enggak Prabowo ini kejem banget, saudara. Setuju, Papua Pak. bisa dihabisin sama Prabowo nih. Ya, ini dilema. Ini sebuah dilema buat saya juga, sebuah dilema antara mendorong Anda untuk mendukung Pak Prabowo, tapi Papua kan makin dihabisin sama Prabowo. Dan dia akan menggunakan segala macam cara untuk dendamnya dia. Iya, Pak.
Itulah masalahnya. Saya sering menyuap. Ya, saya sering menyuap. Satu menit. Ya, Saya terakhir. Paul. Jadi begini, tadi mengenai manhood-nya si Prabowo, yang jelas dia memang pernah berjuang di tim-tim Pak ya. Dia ketembak tahun 74. Jadi memang terkena bagian daripada yang manhood-nya itu, sehingga ya memang malfunction lah setelah mungkin dalam perkawinan 2 tahun itu. Ya, nggak Itu bisa ke satu. Alexis lagi. Ya, tadi nggak punya anak Pak, harusnya nggak, tapi Ya. kan anaknya kan mirip. Ada anak satu Pak mereka tuh kan Di di itu Pak Iya. katanya. sekolah di Boston yang saya tahu satu. Nah, iya. Bukan di Paris ya Pak. Ya. Kalau Prabowo itu sudah nggak bisa ngaceng, maka tahun 83 dia nggak mungkin punya anak Pak. Ya, oke lah. Kalau memang itu ada kaitannya dengan yang di Papua, tapi ya memang kita beda mungkin pandangan, tapi enggak apa-apa Pak. Dan kedua, mengenai kenapa Prabowo tidak melakukan semacam kudeta pada waktu itu Pak ya, tahun 98 itu. Dia bisa, dia punya kekuatan, dia Panglima Kostrad dan memang punya kekuatan angkatan karena dia juga disupport oleh Kopassus, karena pada waktu dia di Kopassus memang dianggap komandan yang luar biasa. Dia memberikan mereka prajurit yang tidak ada rumah, dia usahakan ada rumah. Itu cara dia pada waktu itu. Jadi kita plus dan minusnya itu kita objektif. Nah, kenapa dia tidak melakukan kudeta pada zamannya Habibie? Karena kebetulan ini sudah tercium bahwa ada sekitar 2.000 dari Kopassus yang menuju ke istana pada waktu itu. Sintong Panjaitan datang di sana. Waktu Prabowo masuk, di situ ada Sintong. Nah, Sintong masih termasuk atasan Prabowo. Jadi kan itu tata krama dalam ABRI juga masih ada. Jadi senior itu masih dengarkan, dan memang itu untuk memproteksi jangan sampai itu. Jadi kira-kira segitulah Pak. Ceritanya cukup panjang, tapi satu hal yang negatif bagi Prabowo dalam pandangan saya, di mana dia juga salah satu yang sebenarnya memblokir supaya Joni Lumintang tidak boleh jadi Pangkostrat pada waktu itu. Itu kegagalan yang besar bagi Prabowo, dan dia inginkan pada waktu itu, kalau saya tidak salah, Kiflan Zain, karena mereka Kiflan Zain itu lebih miring kepada radikalisme karena mereka itu terpapar di zamannya Hartono. Jadi ini sejarah-sejarah ini yang membuktikan bahwa inilah keadaan Indonesia. Jadi di sana juga gagalnya sebenarnya Prabowo Pak ya. Jadi kita tidak, ya sekarang yang terbaik di antara yang buruk itu ya mungkin dia. Cuman itu sebenarnya kalau dari dulu dia menyatakan dia nasionalis, termasuk kemarin pemilihan 2014 itu pasti dia terpilih Pak. Karena dengan menggendong tidak banyak orang FPI dengan HTI segala dan Ustadz, sebenarnya mereka nggak ada masa. Cuma mulutnya saja yang membuat sepertinya hebat. Itu Pak. Caranya. Saya mau komentar yang penting ini, terakhir ya. Terakhir penting, 1 menit mungkin. Iya. Jadi, kemerdekaan Papua, kalau Paul Jang dikaitkan dengan Prabowo jadi presiden atau tidak. Kalau saya... Siapapun presidennya Pak. Siapapun presidennya. Kalau baiklah, begitulah yang saya tangkap. Kemerdekaan Papua dikaitkan dengan diskriminasi terhadap orang Kristen atau minoritas. Jadi agak berbeda. Sama-sama ingin Papua merdeka. Kalau Paul Jang Bukan. ya gitu. Gimana? Jadi pokoknya saya pendapat saya aja. Biarkan Paul Jang mendengarkan sendiri, kan nanti masih banyak nih pertemuan di channel ini. Kalau saya begini loh Pak, Papua itu harus merdeka siapapun presidennya, apalagi kalau Prabowo, karena ada dendam pribadi juga. Jadi kalau Papua, kalau sampai saya akan mendukung Prabowo jadi presiden, saya setuju dibanding dengan yang dua lainnya. Tetapi kalau saya tidak. Kalau Jadi, Prabowo kalau jadi ada presiden, kalau ada diskriminasi, Papua nanti dulu Pak, jadi potong dulu Pak. Nanti Bapak salah paham lagi. Kalau Prabowo jadi presiden, Papua akan semakin menderita, lebih menderita daripada presiden yang lain. Dibanding dengan si Ganjar, karena Ganjar juga nggak punya nyali. Kalau saya bilang itu asumsi loh, sulit kalau dibenarkan diiyakan itu sulit. Nanti dulu Pak. Saya tadi menyusun kata dipotong tuh, jadi saya mesti ngulangi dari depan lagi Pak. Prabowo kalau jadi presiden, ya Papua akan semakin sangat menderita dan tidak bisa lepas dari Indonesia. Kalau Prabowo jadi presiden, Papua tidak akan bisa lepas dari Indonesia. Kalau Ganjar atau si Anies masih bisa Papua lepas dari Indonesia. Tapi kalau Prabowo yang sudah jadi nggak bisa. Makanya harus merdeka cepat-cepat. Tetapi kalau bukan Prabowo presidennya, Indonesia hancur Pak.
akan hancur lebur, selebur-leburnya, nggak pakai lama, Pak. Kalau Prabowo masih mending, masih ada sudden death-nya lagi, Pak, Indonesia. Tapi siapapun presidennya, Papua harus merdeka. Bukan hanya karena diskriminasi, karena memang Papua itu bukan orang Indonesia, Pak. Papua, ya orang Papua, orang Melanesia. Harusnya sama orang Vanuatu, sama orang Kepulauan Solomon, sama orang Papua Nugini, Pak, bukan sama orang Melayu. Menurut saya Guam juga bukan orang Amerika, tapi dia jadi US overseas territory. Nggak apa-apa. Guam itu negara Amerika. Kan dia bergabung sendiri, Pak. Guam itu. Menurut saya sama. Ya, Jadi nggak beda, Pak. Beda nggak Bapak. Nggak, prosesnya beda. Oh ya, Pak. Itu nanti kita bahas nanti. Nanti ya. Kita bahas. Jadi saya Oke. tegaskan. Kita tutup Jadi kalau dalam saya doa. bicara, Ya, nanti dulu. Jadi bukan karena jadi tetap Papua harus merdeka. Makanya saya mengupayakan Papua merdeka. Saya menjadi media untuk Papua merdeka, Pak. Ya, saya memberikan diri saya untuk menjadi media. Jadi tetap Papua siapapun presidennya sebelum 2024 Indonesia harus hengkang. Ya pun 2024 harus sudah stand alone Papua itu. Makanya saya ngejar ke mereka terus. Oke, ini kita supaya tutup dalam doa ini. Siapa yang bisa berdoa langsung? Pak Robert langsung berdoa aja, Pak Robert. Baiklah, kita satu. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,